yang hijau itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada pemiliknya, yang pasti bisa menurunkan tingkat climate change yang sekarang ini menjadi isu di dunia. Kebanyakan arsitek itu berlomba-lomba dengan bentuk yang mungkin secara estetika enak dipandang, tapi mungkin secara visi yang jauh lebih ke depan itu, apakah itu bermanfaat gitu loh. Kalau saya sendiri memang fokus kepada ketahanan pangan, kemandirian pangan. Jadi bagaimana saya mencoba untuk mengedukasi, mensosialisasi klien ya, untuk mempunyai ketahanan pangan dalam arti ya, mereka bisa menanam tanaman pangan dari lahan mereka sendiri. Limbah kayu jatinya nih di sini kita pakai ulang. Nah ininya ada siku gitu ya? Oh ya, ada siku kan? Nama saya Sigit Kusuma-Wijaya, saya seorang arsitek dan urban planner juga. Saya dikenal sebagai arsitek yang ramah lingkungan, atau bahkan ada yang ya teman-teman bercandain saya, ini arsitek tukang kebun, arsitek pekebun, apalah gitu ya. It's fine gitu, dan itu sudah terbentuk lah di saya dan di teman-teman di kalangan arsitektur itu. Jadi ini ya Sigit Kusuma-Wijaya, arsitek yang kaitannya dengan urban farming gitu ya. Jadi yang saya bilang tadi, beberapa calon klien yang datang ke saya yang sudah cukup mengenal saya, sudah research tentang saya, itu sudah paham gitu ya, dan itu semakin kesini semakin terfilter gitu. Ya, jadi ini salah satu proyek dari saya yang letaknya di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan luas sekitar 300 meter persegi, karena memang ini lokasinya di Jakarta Selatan yang di sana masih banyak dibutuhkan ruang terbuka hijau ya. Jadi memang sengaja plot bangunan saya juga tidak semua kita manfaatkan jadi perkerasan atau bangunan gitu. Jadi memang ada beberapa yang kayak misalnya di samping itu saya tidak menempelkan bangunan ke tetangga ya. Jadi memang lahan hijau untuk air resapan itu sekeliling bangunan itu semua tersedia gitu. Di sini saya banyak menggunakan material-material yang kesannya alami gitu, natural ya, kayak batu-batuan. Kemudian juga nanti dari itu ada beton expose. Kemudian akan dipasang di sini, kita akan memasang fasad, secondary fasad. Jadi fasadnya ada dua, yang ini masih fasad yang pertama yaitu fasad kaca. Nanti akan ada secondary fasadnya, itu kita rencana menggunakan limbah kayu jati bekas. Jadi
limbah kayu jati bekas itu biasanya bekas potongan-potongan kusen, frame jendela gitu-gitu yang kita kumpulkan. Nantinya itu akan kita susun secara sedikit acak, tapi ada susunan kayak semacam batu bata yang nanti akan jadi fasad dari bangunan ini. Jadi fasad terluarnya, tapi juga kita akan kasih celah-celah gitu ya, supaya cahaya matahari masih bisa masuk ke dalam bangunan. Kita akan memfilter supaya matahari tidak langsung 100% ke dalam bangunan, tapi kita filter jadi nanti akan menimbulkan efek bayangan yang sedikit dramatis dengan adanya lubang-lubang itu. Selain itu, kita juga mencoba untuk mendaur ulang air hujan ya. Jadi air hujan itu kita akan serap, di dalam sini ada kayak semacam tangki buat untuk memfilter, dan rencananya itu akan dipakai lagi untuk menyirami semua tanaman di sini. Ini juga kontainer, kita pakai kontainer bekas. Jadi itu mungkin salah satu usaha untuk memanfaatkan barang bekas, akan menjadi kantor di sininya. Ini tinggal dicat saja. Nah, di atas kontainer itu kita udah siapkan, nanti akan ada rooftop garden. Ya, rencananya mungkin ada tanaman rumput, terus ada ilalang gitu ya. Kemudian tanaman-tanaman yang menjuntai juga gitu. Sedangkan yang di masa bangunan yang paling panjang ini, nanti di atas saya rencana akan menanamkan atau menerapkan konsep urban farming. Jadi kita bisa berkebun atau bercocok tanam gitu di atas atap yang masa bangunan ini gitu. Saya pengen berusaha memasukkan unsur atau value yang lebih, yaitu dengan cara memasukkan unsur farming gitu ya di desain saya. Saya ingin mengedukasi bagaimana mereka itu bisa mendapatkan sumber makanan sendiri gitu loh. Jadi mereka pun juga bisa istilahnya grow your own food gitu ya, their own food gitu, dari lahan mereka sendiri. Keramiknya ini memang kayaknya dia memproduksi yang ya, jadi dia bisa untuk dari Proyek yang di BSD, ownernya namanya Ibu Ida, di lahan sekitar 300 meter persegi. Dia ingin rumahnya itu lapang kesannya, jadi memang banyak void-nya luas gitu, kemudian bukaannya juga cukup lebar. Dia sebenarnya seorang public figure di bidang agriculture gitu ya. Rumah ini dikonsep dengan rumah kebun. Sebetulnya punya sejarah. Karena memang dari dulu, dari kecil, saya memang menyukai nanam. Jadi itu terbawa sampai saya kuliah pun seperti itu, sampai saya berumah tangga pun masih seperti itu. Kebetulan kami berbisnisnya di agrobisnis, terus itu makin menyatu gitu. Keinginan untuk bisa menanam, akhirnya nanam sayuran. Terus nyari-nyari, saya bertanya nama siapa ya? Akhirnya ketemulah dengan Jakarta Berkebun. Kami hari-hari bertemu, kita ngobrol. Akhirnya ketemulah arsiteknya gitu kan. Kenapa enggak ya gitu. Terus pada waktu kita mau merenovasi rumah, sudah ya saya tinggal bilang karena ada Mas Sigit tolong ini rumah saya mau renovasi. Terus saya pengen punya kebun di atas.
Jadi rumah Ibu Ida yang di BSD ini mungkin sering disebut rumah kebun, tapi saya kasih istilah kerennya food self-sufficiency house atau rumah yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri gitu. Jadi dengan luas sekitar 225 meter persegi, ya kemudian setelah menjadi bangunan luasnya menjadi sekitar 330 meter persegi totalnya, ada 2 lantai. Jadi karena saya kenal Ibu Ida ini juga memang seorang usahawati gitu ya, khususnya di bidang agriculture, dan beliau juga expert di bidang pertanian, cocok tanam. Jadi beliau ingin ya kebunnya itu yang pasti ada lahan gitu ya untuk beliau bisa menanam dengan jumlah yang sangat banyak gitu ya, dan beliau juga suka eksperimen gitu. Jadi makanya karena lahan di bawah itu sudah istilahnya ya hampir habis gitu ya karena bangunan, walaupun masih ada untuk space untuk berkebun, tapi untuk saya tambahkan space lagi, kita bikin taman di atas atau rooftop garden yang cukup luas sebetulnya di situ. Dan juga di antara rem ya, kami juga mendesain sebuah rem gitu, karena untuk orang awam atau ya siapapun yang mau belajar ke kebunnya Ibu Ida yang di atap itu tidak perlu masuk lewat ruang private-nya. Jadi dia lewat rem naik ke atas langsung ke arah rooftop garden-nya. Dan di sela-sela rem itu saya bikin juga instalasi untuk vertical garden-nya dan juga tanaman rambat. Oke, selain tanaman sayuran di rumah itu penuh dengan tanaman. Ini salah satunya adalah unsur vertical garden. Yang ini adalah tanaman merambat. Kenapa saya menggunakan tanaman merambat? Karena ini memudahkan saya untuk mengisi seluruh instalasi yang sudah dibuat. Selain tanaman yang menjalar, saya juga menggunakan tanaman-tanaman yang ditanam menggunakan pot. Vertical garden ini sengaja dibuat untuk membuat teduh karena bangunan sebagian besar menggunakan kaca. Jadi ini seperti screen begitu ya, tetapi ini screen alami. Membuat nilai tambah dari hanya sekedar menjadi satu hunian saja. Jadi selain saya bisa menghasilkan oksigen secara lebih dari cukup, terus ekosistemnya terbentuk. Apa yang saya cita-citakan salah satunya adalah menjaga supaya kupu-kupu tetap ada. Maka saya juga nanam bunga dan nanam inangnya. Jadi saya mendesain area kebunnya itu nggak cuma di lahan yang di atas tanah ya, tapi juga secara vertikal, bikin vertical garden dan di rooftop garden. Dan itu akhirnya semua sekarang itu sangat rimbun dan itu mengundang habitat lain ke rumah itu. Jadi kayak capung, kupu-kupu itu datang ke situ. Ya intinya itu bagaimana kita bisa mengembalikan itu gitu loh. Jadi ya di dalam sebuah ekosistem tuh saling bermanfaat gitu ya. Jadi ya mungkin kupu-kupu capung itu butuh bunga atau sari-sarinya dari tanaman-tanaman itu. Kemudian tanaman itu pun juga bermanfaat untuk misalnya ya selain untuk binatang tadi, untuk manusia juga. Nah, tadi kita udah panen kale. Sekarang saya punya pohon buah yang saya tanam secara tabulampot, tapi hasilnya luar biasa. Nih, sekarang kita panen belimbing, kita mau bikin smoothies. Jadi
sayurnya sendiri kita bisa memanen, buahnya sendiri kita bisa panen juga di rumah. Setiap orang setiap hari harus mengkonsumsi 400 gram buah dan sayuran. Itu dari WHO ya, jadi bukan kata saya ini. Nah, ini kolam yang saya gunakan untuk narik capung bertelur. Capung itu merupakan indikator alam bahwa lingkungan kita masih bersih. Ekosistem akan terbentuk kalau lingkungan kita bersih dan itu nyaman untuk ditinggali. Kami memilih Mas Sigit sebagai arsitek dari rumah ini karena chemistry-nya antara saya dan Mas Sigit, karena kami mempunyai satu visi ke depan bahwa rumah yang hijau itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada pemiliknya karena satu, menjadi hunian yang lebih sehat, terus mandiri pangan, yang pasti bisa menurunkan tingkat climate change yang sekarang ini menjadi isu di dunia. Manfaat dari rumah kebun ini sendiri buat kami luar biasa. Jadi kami bisa mendapatkan kenikmatan yang tiada tara bahasanya. Artinya gini, saya bisa menghasilkan sayuran dari rumah, terus rumah saya lebih hijau, yang pasti oksigennya lebih tinggi, terus menjadi nyaman untuk ditinggali. Dengan terbentuknya satu ekosistem yang terbentuk di rumah ini, sehingga kesulitan-kesulitan saya di dalam berkebun, menanam sayuran itu bisa diminimalisir. Visinya besar, karena saya tidak akan pernah berhenti di sini aja. Rumah udah jadi, lingkungannya udah terbentuk, dan itu perlu di-maintain dan harus di-upgrade. Namakan Rumah Riung, persisnya di Setu Babakan, gitu, dengan luas area sekitar 300 meter persegi, luas bangunannya akhirnya sekitar 280 meter persegi. Jadi uniknya sendiri adalah bangunan ini saya bagi menjadi 3 masa bangunan, dan masing-masing masa bangunan itu lantainya saling istilahnya beda ya, atau mungkin di sisi arsitektur biasanya sebutnya split level. Ini karena lahannya di Jakarta Selatan yang masih banyak ruang terbuka hijaunya, walaupun memang di sini aturannya KDB boleh sampai 60%, tapi saya juga memperbanyak ruang terbuka hijaunya yang sangat luas di sini gitu. Jadi ruang terbuka hijau tidak hanya di atas tanah ya, tapi di masing-masing masa bangunan itu di atapnya saya bikin rooftop garden. Jadi waktu saya mendapatkan site ini, itu ternyata di dalam site existing itu sudah ada pohon besar, yaitu pohon mangga yang ada di tengah,
dan juga ada pohon rambutan. Sebetulnya agak mengganggu waktu mendesain awal gitu. Tapi menurut saya waktu itu malah buat saya kok sesuatu elemen yang menarik gitu. Kalau pohon mangga itu akan kita biarkan, tidak kita tebang, itu nanti akan jadi elemen interior sebetulnya. Memang juga sengaja kita tidak menebang itu ya untuk usaha kita melindungi lingkungan ya. Daripada kita nebang pohon, kenapa enggak bangunannya yang mengalah gitu loh. Bagaimana kita mengubah suatu lahan menjadi sebuah lingkungan binaan yang baru yang akan didesain oleh arsitek, itu bisa meminimalisir kerusakan lingkungan ya. Kita kan intinya sudah banyak merusak nih ya. Apalagi ya kalau skala makronya kota itu semakin padat dan semakin berkurang ruang terbuka hijaunya. Tapi bagaimana objek arsitektur ini sendiri itu bisa bermanfaat juga kepada lingkungan gitu loh. Yang bisa selaras dengan alam. Kalau menurut saya tuh objek-objek yang sifatnya kayak ruang terbuka hijau gitu, dalam arti taman. Kita mendesain taman, kemudian kita bahkan mengundang habitat-habitat baik itu hewan ataupun tumbuhan kembali ke site itu lagi gitu loh. Karena kadang-kadang kita berpikirnya masih saya sebagai manusia, jadi egosentrisnya tuh sebagai manusia tuh kuat gitu loh. Jadi binatang, kemudian tumbuhan itu ya itu saya atur lah gitu. Harusnya kita bisa bernegosiasi dengan lingkungan, dengan alam gitu ya. Dan itu desain-desain itu ya bisa mengembalikan habitatnya. Sebaiknya arsitek lebih peduli lah terhadap lingkungan gitu ya. Saya ingin sih kita mempunyai visi yang jauh lebih ke depan gitu ya. Jadi tidak hanya visi short term aja, di mana yang saya bilang tadi kebanyakan arsitek itu berlomba-lomba dengan bentuk yang mungkin secara estetika enak dipandang. Tapi mungkin secara visi yang jauh lebih ke depan itu apakah itu bermanfaat gitu loh. Makanya yang saya sebut tadi, kita harus lebih jauh melihat ke depan gitu. Visi-visi tentang bagaimana kita concern terhadap lingkungan. Itu masalah sustainability ya. Terus kemudian kalau saya sendiri memang fokus kepada ketahanan pangan, kemandirian pangan. Jadi bagaimana saya mencoba untuk mengedukasi, mensosialisasi klien ya, untuk mempunyai ketahanan pangan dalam arti ya, mereka bisa menanam tanaman pangan untuk mereka sendiri gitu loh. Dan itu semoga bisa ditularkan ke generasi selanjutnya, dalam arti anak mereka diajarkan berkebun, itu bisa ke cicit mereka gitu. Jadi mereka sudah punya kemandirian pangan gitu loh. Arahnya kepada hidup sehat dan kemandirian pangan yang harus kita lihat lebih jauh visinya ke depannya.